Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Korps Mubalik Pasundan Kabupaten Bandung Barat bersama saya Ahmad. Di video kali ini masih membahas tentang kisah Imperium Persia. Tonton terus videonya di Wangsit Pasundan Menjemput Berkah. Imperium Persia sama dengan rivalnya yaitu Imperium Romawi pada masanya disebut sebagai negara adidaya yang mampu memperoleh kekayaan cukup besar dari hasil rampasan perang dan penguasaan wilayah jajahan. Selain itu, Imperium Persia memanfaatkan rute perdagangan baru untuk melakukan kontak dagang dengan Transasia. Hasil yang diperolehnya adalah untuk membiayai keberlangsungan negara. Sumber kekayaan lainnya adalah dari sektor pajak, meliputi pajak pertanahan dan pajak orang. Di bidang pertanian, bagaimanapun adalah menjadi tulang punggung keberlangsungan kehidupan ekonomi bangsa Persia. Oleh karenanya, negara memanfaatkan tawanan perang Romawi terpelajar untuk membuat berbagai teknologi guna meningkatkan produktivitas pertanian. Pada masa pemerintahan Darius, negara mencetak mata uang yang disebut dengan darik dan shekel. Mata uang darik terbuat dari emas, sedangkan shekel terbuat dari perak. Kemudian pemerintahan Darius menjadikan kedua mata uang ini sebagai alat tukar perdagangan, sehingga otomatis beredar di seluruh dunia. Lantas kemudian mata uang shekel diadopsi oleh Arab dan Islam dan berganti nama menjadi dirham. Imperium Persia dalam hal peradaban tidak kalah oleh rivalnya Imperium Romawi. Banyak situs peninggalannya dapat ditemui sebagai bukti bahwa peradaban Imperium Persia cukup maju, seperti bangunan-bangunan tempat pertemuan, istana kaisar, benteng-benteng pertahanan, prasasti, dan lain sebagainya. Bahkan diceritakan bahwa Imperium Persia mampu membuat qanat berupa kanal di bawah tanah yang menghubungkan mata air di gunung dengan penampungan umum di dataran. Imperium Persia mampu membangun sejumlah bendungan dan irigasi yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Untuk berbagai kepentingan, Imperium Persia membangun infrastruktur berupa jalan yang disebut dengan jalan kerajaan sepanjang 2.400 km. Begitu juga dibangun sejumlah jembatan untuk melancarkan transportasi. Di bidang pemerintahan, Imperium Persia sangat memperhatikan uniformitas di beberapa bidang, di bidang administrasi, mata uang, dan bahasa resmi. Di bidang sosial, secara alamiah terbentuk strata sosial berdasarkan fungsi dalam masyarakat. Kalangan teratas terdiri dari keluarga kerajaan dan raja-raja pasal, dilanjutkan dengan strata berikutnya diisi dari kalangan bangsawan dan penguasa. Strata ketiga diisi dari kalangan bangsawan dan para kesatria, sedangkan para imam dan agamawan ditempatkan di posisi keempat. Strata kelima diisi dari kalangan para petani, dan kelas terakhir adalah dari kalangan para budak. Meskipun Imperium Persia memiliki peradaban cukup maju, akan tetapi akhlak dan moralitas bangsa Persia mengalami kemunduran. Ini sebagai akumulasi dari faktor tekanan politik militer dan pemahaman agama menimbulkan anomali perilaku sosial. Seks bebas menjadi hal yang lumrah dilakukan ketika aliran keagamaan Mazdak dianut, mengakibatkan yang terjadi adalah kekacauan silsilah di masyarakat. Bangsa Persia tidak dituntut untuk melakukan pernikahan ketika akan melakukan hubungan seksual. Begitu pula dengan hak milik terhadap suatu benda sudah lama hilang sedemikian rupa. Bangsa Persia menganggap bahwa segala sesuatu adalah milik bersama. Dari sinilah kekacauan melebar, perselisihan, perebutan harta, dan penjarahan menjadi hal yang lumrah.
dilakukan bangsa Persia. Bagaimana pandangan dan sikap keagamaan bangsa Persia? Tonton video selanjutnya di Wangsit Pasundan Menjemput Berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.